Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara. Biasanya orang bilang hari Senin adalah hari yang susah untuk dimulai, susah untuk dijalani. Benarkah? Mari kita membuka hati pikiran kita kepada Tuhan, merenungkan firman-Nya. Ada semangat yang baru di hari Senin ini, hidup di dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, kami bersyukur kepadamu atas hari yang baru yang Engkau beri. Kau Allah yang menjamah hati dan pikiran kami semua, agar ada semangat, ada sukacita yang baru dari Tuhan untuk menjalani hari yang baru ini dengan firman-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami semua. Hanya di dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab di hari ini dalam Markus pasal 6 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-33. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Saudara-saudara, setiap kita membutuhkan istirahat. Apapun profesi kita membutuhkan istirahat. Kalau kita melihat anak-anak kecil saja, ketika mendengar lonceng berbunyi tanda istirahat di sekolah, begitu senang mereka menikmati jam istirahat. Begitupun orang yang lebih dewasa, ketika kita sibuk dengan pekerjaan, dengan berbagai usaha pelayanan, ketika ada waktu untuk istirahat, untuk bersantai, bukankah ada kelegaan? Ada kesenangan di dalamnya, ada sukacita, merasa dibaharui kembali. Dalam bacaan kita di pagi hari ini, mau menyatakan bahwa orang yang melayani pun membutuhkan istirahat. Bukan hanya untuk orang-orang tertentu saja. Jadi baik sebagai pelayan, sebagai jemaat, apapun yang saudara-saudara kerjakan. Karena ketika kita sibuk bekerja, sibuk berusaha melayani, sibuk dengan berbagai macam hal, dan kita tidak memberi waktu untuk istirahat, maka tidak akan berhasil. Apalagi kalau bukan istirahat yang berkualitas, yang seperti dalam bagian ini bukan istirahat yang biasa saja. Ketika para murid selesai untuk menjalankan tugas mereka, mereka selesai untuk melayani. Mereka berjumpa dengan Yesus. Yesus mengajak mereka untuk menyendiri, pergi ke tempat yang sunyi untuk beristirahat. Jadi istirahat yang berkualitas bukan hanya berdiam diri, bukan hanya tidur-tiduran, bermalas-malasan saja, tetapi istirahat bersama dengan Yesus yang mengarahkan kita bahwa bagaimana kita bersaat teduh, kita menyembah Tuhan, kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan di tengah berbagai macam hal yang sudah kita alami, rencana-rencana kita ke depan. Apa yang sementara kita gumuli. Hidup di dalam firman. Sehingga kalaupun hari ini terasa begitu berat untuk dimulai, ingatlah bahwa ketika kita memberi waktu kita untuk ada dalam persekutuan dengan Tuhan, Dia menjamah hatimu. Dia memberikan sukacita yang baru. Dia memulihkan keadaanmu. Dan Dia sudah memberikan waktu-waktu yang baik. Bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu kita bekerja, ada waktu kita sibuk berusaha, ada waktu kita melayani. Tetapi ada waktu juga yang Tuhan beri untuk beristirahat. Karena itu ketika Tuhan sudah memberikan waktu yang cukup untuk boleh beristirahat, kita datang kepada Tuhan bersaat teduh merenungkan firman-Nya. Kiranya hari ini saudara-saudara siap untuk memulai hari yang baru bersama dengan Tuhan untuk menjalankan tugas tanggung jawab saudara-saudara dengan baik, dengan benar, jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, firman-Mu menyegarkan hati kami, meneduhkan hati kami, tetapi kiranya juga yang akan menuntun kami pada jalan kebenaran dan hidup. Kesibukan kami,
rencana-rencana kami, hal-hal yang kami gumuli, bisa saja membuat kami menjadi lemah, kami kurang bersemangat, kami meragukan kuasa Tuhan. Tetapi firman-Mu menyadarkan kami bahwa ketika kami ada di dalam persekutuan dengan Engkau, kami memulai segala sesuatu bersama dengan Engkau di hari ini. Berbagai macam hal yang Tuhan percayakan, yang Tuhan izinkan terjadi, di dalamnya ada ungkapan syukur. Tetapi juga kami dimampukan untuk melakukan segala hal yang baik, yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Hati pikiran kami semua terbuka untuk Engkau Tuhan. Jamahan kasih-Mu kami nantikan, ungkapan syukur kepadamu kami naikkan, hanya di dalam nama Yesus. Amin. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin